Jadi kalau kita berbicara ibadah ritual saja. Jadi sehingga ketika menghadapi berbagai persoalan itu seperti bukan urusan ibadah gitu. Kalau kita bergelut atau berkecimpung di dalam kehidupan itu seperti tidak ada kaitan dengan ibadah. Ini tentu saja pembinaannya di dalam pengajian, di dalam majelis taklim itu harus mencakup segalanya. Jadi kalau seperti digambarkan tadi, Rasulullah SAW itu di dalam ibadah haji saja yang sangat ritual, ketika wukuf ternyata yang dibahas oleh beliau bukan hanya masalah ibadah ritual, tapi juga masalah sosial. Dan itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalahnya harus menyatu. Dan kalau kita baca Quran kan selalu menyatu itu. Jadi umpamanya kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bab saum kan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ujungnya sudah la'allakum tattaqun. Di awalnya juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, sudah bicara masa lalu kan. Kemudian selanjutnya paman kana minkum maridon, urusan penyakit, urusan kesehatan. Kemudian juga wa alal ladzina yutikunahu fidyah, urusan ekonomi itu. Kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu urusan ilmu. Paman sahida minkum wa syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, urusan sejarah Quran. Dan kalau kita bicara, kalau kita kaji di dalam Al-Qur'an selalu menyatu. Hanya mungkin karena kita selalu terpisah gitu. Masalah akidah ibadah itu tidak terbahas langsung, makanya ada ulama itu mengatakan akidah syariah akhlak itu apabila iftaroko ittahoda wa ida jetama'a iftaroko. Jadi idab taroko ijtama'a wa ida jetama'a iftaroko. Akidah syariah akhlak tuh apabila membahas satu persatu, sekarang membahas akidah saja, maka ijtama'a, maka itu ngumpul, akidah syariah akhlak itu menyatu. Tapi apabila kita membahas menyatu, sekarang akidah syariah akhlak, maka itu kelihatan perbedaannya. Mana akidah, mana syariah, mana akhlak. Akidahnya lebih kepada membina pikiran. Kalau saya istilahnya ada 3R. Akidah itu lebih kepada rasio, ngajak berpikir. Kalau fikih atau syariah itu lebih kepada raga, perbuatan. Tapi kalau akhlak itu lebih kepada rasa. Jadi 3R, rasio, raga, dan rasa. Itu harus menyatu. Nah, apabila dipisah-pisahkan menyatu, apabila disatukan tampak perbedaannya. Kan kita mah sering di dalam istilah nate ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu kan aliran yang namanya madhab ahlus sunnah wal jamaah itu kan di dalam ilmu akidah, dalam ilmu kalam. Tapi kunaon atau istilah ahlus sunnah wal jamaah kita di dalam masalah fikih gitu. Aswaja itu kan lebih bicara fikih, padahal aslinya istilah ahlus sunnah wal jamaah itu masalah akidah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bu. Nah, harusnya tidak ada KDRT, perceraian, dan lain-lain gitu ya. Padahal maksudnya ya semua orang juga aktif, dia tahu. Ya, makanya tadi teh manifestasi. Jadi ketika masalah
ketika berbicara masalah ibadah itu harusnya diterangkan manifestasinya. Seperti tadi saya katakan, haji mabrur. Kan haji mabrur, saya jarang mendengar para ustadz membahas hadis kelanjutannya. Jadi pasti semoga haji mabrur, pulang umroh, pulang haji, selesai haji mabrur itu surga, kan gitu aja. Tapi kelanjutannya bagaimana tanda haji mabrur itu meremaweh kan jarang. Padahal itu hadisnya menyatu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa. Haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Mal hajil mabrur. Para sahabat tuh bertanya, bagaimana buktinya? Tapi kan itu jarang menjelaskan buktinya. Jadi sehingga akhirnya disebut haji mabrur teh rajin ibadah nawe unggul gitu. Sehingga KDRT nama jalan terus gitu karena tidak terasa gitu pembinaannya. Makanya harus ada penyatuan gitu. Dan terus terang saja di Indonesia itu ritual nama sudah hebat. Ritual nama sudah hebat. Bagaimana dikatakan tidak hebat? Umroh saja itu kan, waduh, berbondong-bondong itu umroh. Padahal itu kan sekarang paling murah 30 juta. Tetapi kalau urusan pendidikan, urusan sosial masih banyak itu yang tidak mampu belajar. Yang tidak mampu belajar. Saya juga mencoba, Bu, ketika kurban tuh sampai terkumpul kan sapi. Makanya dari sapi itu kan ada keuntungan dari si penjual. Nah, maka keuntungannya tidak saya kembalikan ke umat. Saya katakan keuntungannya saya akan gunakan untuk biaya mahasiswa S2. Karena apa? Karena ketika minta dana untuk membiayai S2, susah dari umat. Merasa tidak bertanggung jawab. Tapi ketika kurban mah 3,5 juta berbondong-bondong. Jadi ritual itu lebih dominan. Ya seperti tadi haji umroh itu besar itu. Itu adik saya itu Pak Saiful Islam itu besar sekali itu jemaah umrohnya berbondong-bondong. Tapi coba kalau kita mengajak umat untuk membiayai yang pasca sarjana mahasiswa, yang membiayai pendidikan, susah amat. Makanya itu harus ditekankan. Kedua, umroh jalan, tapi harus pulang umroh itu harus ditekankan si jamaah itu. Ya, pulang umroh teh haji mabrur teh naon tuh sumbang orang-orang miskin anu teu mampu belajar. Jadi biar ditanggung oleh kita. Ya insya Allah lamun setiap jamaah umroh pulangna membiayai orang-orang yang kuliah kan hebat tuh. Cepat gitu kemajuan. Itu yang harus dimanifestasikan. Saya kira cekap ibu-ibu tadi diemutan ku Pak DKM jam 2 ya. Pokoknya abdi lamun teu aya nu ngingetan arek cicing di rumah. Walaupun persiapan selalu ada bikin. Mun teu aya nu ngawartosan udah teu ka dieu ya. Insyaallah. Ya kita akhiri sudah waktunya untuk melaksanakan sholat duha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.